Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya, semuanya. Kita bertemu hari ini di pembelajaran pertemuan keempat. Sesuai dengan perjanjian saya sebelumnya, kita akan bahas mengenai eh, apa sih itu stigma dan diskriminasi. Barangkali teman-teman yang sudah berada di pertemuan ini pastinya mengenal apa itu stigma dan diskriminasi. Untuk lebih lanjutnya, kita akan segera mulai ya pembahasan ini, yang kita harus mengetahui kenapa sih HIV itu cenderung pasien dengan HIV/AIDS itu mendapatkan stigma dan diskriminasi. Oke, di slide pertama ini Anda akan melihat how stigma itu berdampak pada orang yang mengalami HIV/AIDS. Ini saya dapatkan ya dari ungkapan menurut Passion S. Hon from Ghana, ya, yang dia mengalami kehilangan anaknya ketika anaknya itu mengalami HIV/AIDS. Ungkapannya seperti ini. My doctor refused to go hospital to receive medicine. My doctor died because of the fear of stigmatization and discrimination. Jadi pada pernyataan di atas itu kita bisa melihat bagaimana dampaknya stigma pasien dengan HIV/AIDS itu bisa membuat pasien dalam kondisi yang tidak baik gitu ya, bahkan bisa membuat pasien itu meninggal. Pada pasien ini, anaknya Eshon ini, dia tidak berani untuk pergi ke rumah sakit, padahal ingin mendapatkan pengobatan gitu ya. Dia merasakan ketakutan gitu. Karena kalau misalkan saya pergi ke rumah sakit, pasti saya akan mendapatkan stigma atau saya bisa mendapatkan diskriminasi gitu ya. Oke. Nah, sehingga teman-teman harus tahu dong apa itu yang namanya stigma dan diskriminasi. Baik, kita akan mengetahui dulu nih apa sih stigma dan diskriminasi. Di slide ini saya akan menyampaikan bahwa yang namanya stigma itu adalah ciri negatif yang menempel pada pribadi seseorang karena pengaruh lingkungannya. Jadi seperti yang tadi kita melihat pada slide pertama, orang merasa bahwa ketika dia pasien mempunyai keinginan tadi ya berobat ke rumah sakit untuk mengambil obat, tapi karena dia juga berpikir jangan-jangan ada yang berpikir negatif nih pada saya, karena ketika seseorang merasa bahwa orang itu kayaknya orang nggak benar deh, sepertinya orang itu nggak baik deh, nah sehingga ketika dia mendapatkan hal seperti itu, kemudian lingkungannya pun mencap seperti itu, maka itu yang disebut dengan stigma, dan stigma itu cenderung negatif. Kemudian apa bedanya diskriminasi? Kalau diskriminasi itu adalah pembedaan perlakuan ya, terhadap sesama negara. Jadi kalau misalkan di sini disampaikan bahwa diskriminasi itu bisa saja karena warna kulit, golongan, suku, ekonomi, bahkan agama sekalipun ya. Kalau teman-teman bisa melihat, bahkan mungkin pastinya mencari tahu ya, karena saya juga mencari tahu banyak sekali di negara di dunia ya masih menerapkan gitu ya, kondisi diskriminasi itu masih terjadi. Contohnya pada ras-ras tertentu. Jadi ras-ras di Eropa itu mereka merasa bahwa ras mereka lebih tinggi dibandingkan lainnya, terutama kita yang rasnya Asia gitu ya. Sehingga ketika orang Asia mereka bepergian ke area Eropa atau daerah Amerika, kita dianggap kastanya atau perlakuan sosialnya itu lebih rendah dibandingkan mereka. Mungkin bisa saja sampai dilecehkan. Nah, itulah dampak dari diskriminasi, sehingga
dua hal ini antara stigma dan diskriminasi itu merupakan hal yang tidak baik, apalagi jika dikaitkan pada suatu kondisi penyakit, yaitu yang kita kenal dengan penyakit HIV/AIDS. Sekarang kita harus melihat menurut research ya by International Center for Research on Women itu bahwa ketika stigma itu terjadi, rata-rata pasien ODA ini mereka akan mengalami yang namanya kehilangan pendapatan, bahkan mata pencaharian. Jadi mereka bingung gimana kita mau mencari makan, bagaimana mereka harus menafkahi hidupnya, bahkan bisa saja loss of marriage, jadi kehilangan pernikahan atau bahkan terjadinya perceraian, ya. Dan childbearing pun pada saat membesarkan atau merawat anak itu menjadi taruhannya gitu, karena kondisi stigma. Kemudian dari hasil penelitian juga mengatakan bahwa masih ada poor care within the health sector. Jadi kemiskinan gitu ya pada sektor kesehatan, di mana mereka menarik gitu ya, menarik withdrawal caregiving, jadi pemberian pelayanan pada saat dia di rumah gitu, dia nggak mau untuk dirawat oleh orang lain. Kemudian bisa mengalami yang namanya hilang harapan, ya bahkan mungkin bisa mengalami distress spiritual yang kondisinya mungkin tidak baik, dia tidak percaya terhadap keyakinannya, ya mungkin dia lebih nyaman jika dia mengakhiri hidupnya. Itu bisa saja terjadi kondisi-kondisi yang mengalami loss of hope and feeling of worthlessness, ya merasa tidak berguna, kemudian hilang reputasi. Ini adalah kondisi-kondisi negatif yang bisa terjadi pada pasien-pasien ODA. Bahkan pada di Jenewa ini mereka melakukan campaign atau bahkan mereka melakukan diskusi WHO ini di 3 Oktober 2017 itu masih mendapatkan data bahwa pasien-pasien dengan HIV/AIDS itu mereka mengalami ketakutan untuk mendapatkan informasi tentang HIV. Kemudian mereka juga merasakan bahwa pelayanan atau modalitas untuk menurunkan resiko infeksi pun mereka takut gitu ya, apalagi untuk mencari tahu, bahkan mengadopsi perilaku ya, kebiasaan perilaku yang mengenai ketakutan terhadap status pun itu masih ada gitu, masih terjadi pada kondisi-kondisi pasien di HIV itu pada 2017. Pada tahun ini pun, saat ini pun masih ada kondisi-kondisi itu tetap terjadi, bahkan di dalam penelitian masih menyatakan hal yang serupa. Nah, bagaimana sih stigma itu bisa menyebar ya, bahkan bisa sampai menimbulkan kesakitan, jadi memunculkan sesuatu hal bahkan bisa membuat kesakitan ketika orang mengalami stigma ya. Many people most vulnerable to HIV stigma, jadi banyak dari mereka saat ini pun mendapatkan stigma, kemudian diskriminasi bahkan di kehidupan mereka. Ini menjadi tekanan ya pada sosial margin, jadi yang terpinggirkan gitu tuh. Mereka merasakan hal itu. Stigma ini bisa saja muncul pada kondisi-kondisi ketika Anda bisa melihat di sana pada pasien dengan HIV/AIDS, pada pekerja seksual, kemudian yang memang dia sendiri mengalami kelainan seksual atau penyaluran seksual yang berbeda dari yang seharusnya. Kemudian juga pengguna obat-obatan di sini ya, obat-obatan di sini bisa obat-obatan dengan obat-obat terlarang atau memang obat-obat yang tidak dianjurkan gitu ya dikonsumsi. Kemudian berkait dengan gender, saat ini gender itu banyak sekali
tidak sesuai dengan, eee,